wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada puasa kan ya? Insya Allah puasa Bu. Puasa Bu. Ya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua kelas tolong bikin doa ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, di sini kita akan mempelajari tentang menerapkan sikap hikmah, ifah, dan saja'ah sebagai pembentuk akhlak karimah. Ada yang tahu arti dari hikmah? Hikmah itu sesuatu hal yang dapat dari suatu peristiwa, Bu. Ya, benar. Jadi hikmah itu adalah sesuatu hal yang dapat kita petik dari suatu peristiwa dan mengandung banyak amalan. Contoh dari hikmah itu adalah ketika seorang istri bercerai kepada seorang suami atau sebaliknya. Pasti di dalamnya ada hikmah kan yang dapat kita pelajari. Jadi kalian tahu nggak fungsi dari hikmah itu apa? Tahu? Fungsinya itu ketika seorang anak kehilangan kedua orang tuanya sebagai pelajaran bagi kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya serta menghormati orang tua selagi ada, Bu, selagi lengkap. Benar, jadi itu fungsi dari hikmah. Nah, yang kedua itu ada ifah. Kalau secara bahasa ifah itu artinya menahan. Nah, jika secara istilah ifah itu artinya menahan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fungsi dari ifah itu adalah meraih pahala yang besar di akhirat, mendapatkan ketenangan hati atau kenikmatan dunia, serta memberi jalan keluar, membentengi dan membekali diri. Apa sih contoh dari ifah? Ada yang tahu? Menjaga diri dari apa? Menjaga kesucian diri dari yang bukan mahramnya, Bu. Contohnya nggak boleh pacaran ya, Bu. Iya, contohnya ini, Bu, nggak boleh chatan sama cowok. Setan? Iya. Iya, bisa. Yang ketiga itu ada saja'ah. Kalau secara bahasa, pengertian dari saja'ah itu adalah benar atau tidak. Jika secara istilah, saja'ah itu adalah keteguhan hati, kekuatan, pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran. Jadi itulah materi tentang hikmah, ifah, dan saja'ah. Masih dari pengertian tentang saja'ah ya. Jadi secara bahasa saja'ah itu adalah benar atau gagah. Jika secara istilah, saja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran secara bijaksana dan terpuji. Jadi saja'ah adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Apa saja sih contoh dari saja'ah itu? Salah satunya adalah keberanian jihad fi sabilillah atau menghadapi musuh dalam peperangan. Kedua, ada contoh dari keberanian menyatakan kebenaran atau kalimah al-haq meskipun di depan penguasa yang zalim. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memiliki keberanian. Yang pertama, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita yakin bahwa yang dilakukan dalam rangka menjalankan perintah Allah, maka orang tersebut tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita lebih mencintai akhirat daripada dunia. Jadi perlu dipahami bahwa dunia bukanlah tujuan akhir, namun hanya sebagai jembatan menuju akhirat. Jadi seorang muslim tidak akan ragu meninggalkan dunia asalkan dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga itu tidak takut mati. Jadi apabila ajal kita sudah datang, tidak ada yang dapat mencegah atau lari darinya. Jadi kematian adalah sebuah kepastian dan setiap orang pasti akan merasakan mati. Yang keempat yaitu tidak ragu-ragu apabila seseorang ragu dalam kebenaran yang dia
lakukan tentu akan mendapatkan resiko. Tidak menomorsatukan kekuatan materi. Kekuatan materi yang diperlukan dalam perjuangan, tetapi materi bukanlah segala-galanya. Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Jadi orang-orang yang berjuang dalam kebenaran tidak pernah takut karena Allah berusaha dengan keras. Maka dia akan bertawakal dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat ada pengertian dari dola. Nah, dola itu artinya adil. Dola adil adalah di mana semua orang mendapatkan hak menurut kewajibannya. Adil merupakan suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Tidak ada yang pilih kasih dan masih banyak lagi persepsi lainnya. Fungsi dari dola atau adil itu yang pertama, mereka bersikap adil akan mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat. Yang kedua, apabila orang adil yang berkuasa, maka keadilan akan memelihara kekuasaannya. Yang ketiga, tentu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada contoh perilaku adil. Di sini ada yang tahu contoh dari perilaku adil? Ada Bu, contohnya itu ketika ada pembagian, misalnya ibu membagikan kami permen. Nah, harus adil, kalau saya diberi satu, Tiara juga diberi satu. Tapi kalau saya diberi dua, Tiara diberi satu, itu namanya tidak adil Bu, seperti itu contohnya. Ya, terima kasih Sela. Jadi itu ya, perilaku adil itu ya bertindak bijaksana dalam memutuskan antara orang-orang yang berselisih, tidak mengurangi timbangan atau takaran, bekerja secara optimal untuk mengatur berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, ini ada cara berperilaku adil. Ibu kasih salah satu contohnya aja ya. Saya menyadari pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia, baik yang menyangkut konsep, keteraturan dan keseimbangan alam semesta maupun yang berkaitan langsung dengan kemaslahatan kehidupan manusia. Dari materi yang Ibu sampaikan, ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Boleh? Ada Bu. Ya, silakan Tiara. Contoh dari ifah itu apa Bu? Di sini lebih menjelaskan. Jadi contoh dari ifah itu adalah menjaga kesucian diri dari yang bukan mahramnya. Yang kedua itu berusaha menolak ajakan yang kurang baik. Oh, caranya menolak ajakan yang kurang baik itu gimana Bu? Ya misalnya gini, ya misalnya si Sela ngajak Tiara bolos buat nggak masuk sekolah kan, itu kan adalah salah satu contoh yang tidak baik. Lebih baik tidak diikuti, tapi diberi saran kepada Sela kalau bahwasannya kalau misalnya bolos itu adalah suatu perbuatan yang kurang baik. Nah, jadi itulah salah satu contoh dari ifah. Mengerti? Mengerti Bu. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak Bu, cukup. Sudah cukup. Bu, apakah hari ini kita ada PR? Hari ini Ibu cuma mau kasih tugas buat kalian ngerangkum dari materi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, rangkum yang penting-pentingnya saja. Besok dikumpul Ibu biar Ibu koreksi dan Ibu beri nilai ya. Baik, kumpulnya di kantor Bu. Iya, di kantor. Nah, jadi itu ya Nak ya. Ibu cuma ngasih tugas ngerangkum aja udah. Baik Bu. Udah cukup kan ya? Cukup. Baiklah. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya